banget sih. Tapi kamu hafal. Tadi nyanyi gimana? Malu nggak? Takut nggak? Ada ibuin. Tadi ibu ngapain? Kalisa lagi nyanyi, ibu ngapain? Cuma liatin Kalisa doang. Lihat Kalisa doang. Tadi ibu bilang nggak sebelum Kalisa nyanyi, ibu bilang apa? Nggak bilang apa-apa. Nggak bilang apa. Tapi Kalisa suka latihan nyanyi. Nanti kalau udah selesai katanya mau ke playground gitu. Oh, kok playground? Iya. Oh, jadi kalau Kalisa udah selesai nyanyi, tadi ibu bilang mau diajak ke playground. Iya. Kalisa ini udah nyanyi keberapa kali? Ini yang kedua kalinya. Kedua kalinya. Terus Kalisa supaya berani kalau nyanyi itu biasanya Kalisa ngapain sih? Latihan gitu kalau nyanyi. Awalnya kan latihan, abis itu Kalisa enggak. Latihan sama siapa? enggak sih. Ada gurunya kan? Enggak, Oh, Kalisa les. enggak, bukan les di rumah. Ada di tempatnya. Oh, ada di tempatnya. Kalisa emang les apa aja? Kalisa les apa aja? Bahasa Inggris, ngaji, hafalan. Apa? Kalisa sekarang hafalannya udah berapa? Empat surat. 4 surat. Surat apa aja? An-Naba, Naziat. Sebenarnya udah mau Al-Mutaffifin, tapi diulang. An-Naba, An-Naziat, Abasa, Takwir sama udah itu dong. Kalisa paling suka les apa? Bahasa Arab suka nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalisa mau belajar bahasa Arab nggak? Enggak. Emang bisa. Emang bisa? Bisa. Sama ayah. Oh, aku gila ayah. Sama apa? Kalisa, tadi kan Kalisa nyanyi. Ini nyanyi yang kedua kali. Yang pertama di mana? Pertama masih latihan. Pertama sih waktu Kalisa nyanyi, apa kata ibu? Enggak ada. Ibu ekspresinya gimana? Ya cuman diem aja gitu. Ketawa nggak? Ketawa. Apa ekspresi Aba? Kata Aba apa kalau Kalisa nyanyi? Abang nggak ada. Oh, Aba nggak lihat. Kalisa masih kan nyanyi? Suka. Suka. Mau jadi penyanyi? Enggak. Kalisa cita-citanya apa? Kalisa jadi Apa kan? dokter. Dokter apa tuh? Mau Dokter. ngomong siapa Kalisa? Katanya disuruh artis. Kamu mau jadi artis? Emang kenapa jadi artis? Udah mau. Gak mau jadi dokter. Ibu Kalisa artis bukan? Iya. Iya, ibu Kalisa Aba artis bukan? Enggak. Apa bukan? Oke. Bapak tepuk tangan. Kalisa cita-citanya apa? Jadi dokter. Masya Allah. Kalisa ini pakai baju hijabnya warna apa ini? Kuning. Siapa yang dandanin? Gak ada nih. Itu. Barisma. Ibu mana? Di dalam. Ibu cantik ya sekarang? Kenapa cantik ibu? Karena Tapi nanti lihat deh. kamu nggak mau jadi artis katanya ya. Ya udah, terima kasih ya Kalisa udah wawancara sama aku. Terima kasih ya Kalisa. Kamu nyanyi dong tadi gimana lagunya? Kalisa nyanyi gitu nggak Kalisa tadi lagunya gimana? Aku belum dengar. Hari ini acara Palestina bagaimana? Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi memang kan kalau
hubungan antara aku dengan Palestina itu memang terjalin sudah sangat lama kan. Karena kan aku tuh bagian dari keluarga besar Darul Quran, lembaga dan sekaligus pesantren, salah satu pionir tahfizul Quran di Indonesia, yang kami juga buka cabang rumah tahfiz yang berada di Gaza, Palestina. Jadi memang kalau bertanya sedekat apa sih hubungan kami dengan Palestina, tuh dekat banget. Jadi memang ini sudah menjadi suatu kewajiban ya, ini panggilan hati untuk mensupport Palestina, tidak hanya secara kemudian materi, tapi secara apa yang bisa kita lakuin dari media sosial, terus bergerak apa. Dan alhamdulillah kawan-kawan Darul Quran juga sudah bersinergi di Gaza sudah sejak tahun 2010. Jadi memang sudah lama sekali terjalin gitu. Bu aja sendiri di akhir-akhir ini mungkin ada lagi nggak sih yang Palestina gitu bantuan? Bantuan mah ada terus dari kawan-kawan juga, semua nggak ada yang berhenti, semua nggak ada yang berhenti bersuara, nggak ada yang berhenti untuk berdonasi atau mengirimkan doa. Jadi selalu, ini bukan tren ya, sekali lagi ini bukan tren, karena memang awalnya memang suatu keajaiban, semua orang rata kan ngomongin soal Palestina, tapi semoga ini bukan hanya tren gitu. Ketika trennya itu turun, nggak ada lagi ngomongin Palestina, nggak ada lagi menyuarakan kemerdekaan Palestina atau menyuarakan tentang kemanusiaan Palestina. Jadi semoga ini terus abadi seperti itu, amin. Tadi ngeliat juga banyak juga ada anak-anak. Wah, Masya Allah. Jadi memang ya tadi kan sempat dibahas bahwa ketangguhan itu lahir dari keadaan atau situasi gitu. Jadi memang sangat beda jauh ya kalau ngelihat anak-anak Palestina tuh, Masya Allah, kayaknya pengen gitu adik-adik aku juga bisa setangguh mereka. Tadi tuh mereka public speakingnya luar biasa kan, kayak wah gitu, kayak bener-bener syuhada gitu, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi memang secara secara mental mereka nih kayaknya nggak diragukan lagi ya, secara mental, kemudian secara fisik, kemudian secara kemandirian, secara keberanian, itu memang kita patut untuk belajar dari mereka gitu. Sekarang lagi sibuk apa? Sedang merangkai apa? Masya Allah, kalau sekarang alhamdulillah aku lagi ada di pesantren. Kebetulan aku baru merintis pesantren Darul Mansur namanya. Jadi minta doanya, alhamdulillah sekarang sudah berjalan dan ada sekitar 250 anak itu bergerak di bidang tahfiz. Mohon doanya gitu. Di Tangerang, dekat rumah. Nanti main ya. Dipegang sendiri sama Dipegang sendiri. Jadi kami ada Darul Quran, kemudian aku merasa kayak wajib ikut andil dalam perjuangan dakwah, terutama di bidang Quran. Jadi aku sekarang mengelola pesantren sendiri, namanya Darul Mansur gitu. Iya. Darul Mansur. Pesantren dari apa aja sih, kelas berapa aja? Iya, jadi memang pesantren Darul Mansur ini mulai dari SD sampai tingkat SMA. Dan memang aku tuh memahami kan sekarang ini lagi kesulitan ekonomi di mana-mana, terus nyekolahin anak tuh luar biasa kan, effortnya, biayanya, tenaganya. Jadi aku bikin ini yang kelasnya menengah ke bawah, yang per bulan tuh cuma 400 ribuan doang gitu. Tapi kita tetap kasih yang terbaik secara kurikulumnya, tahfiznya, kemudian fasilitasi juga gitu. Alhamdulillah, kalau mengajar itu aku menyerahkan kepada ustadz yang lebih ahli. Kalau aku sendiri kebetulan hanya mengawasi aja gitu, karena belum nyampe ilmunya gitu. Tapi ada kepengenan nggak sih? Ada nggak sih kepengenan kamu sendiri yang belum tercapai? Nikah kali ya. Kayaknya itu kali ya. Nggak tahu ya Kak, aku ngerasa kayak kalau soal impian, alhamdulillah bisa dibilang 90% impian aku tuh sudah maksudnya aku punya impian pengen punya sekolah sendiri, udah, pengen punya usaha sendiri, alhamdulillah sudah, pengen jalan-jalan ke luar negeri, alhamdulillah sudah. Ini tinggal pengen berbakti gitu, berbakti lebih kepada orang tua. Jadi mungkin itu aja sih saat ini gitu. Karena memang Wirda ini sudah spek tinggi. Enggak. Yang bilang gitu banyak. Enggak ada. Kita berharap sama manusia itu enggak yang spek tinggi, tapi berharap sama Allah harus yang paling tinggi gitu. Tapi realitanya pokoknya harus sama pangeran ya, nggak kawin ya, sadar diri emang gue siapa ya gitu kan ya. Kalau kita pengennya lebih ya kita apa nih yang kita bawa ke diri kita sendiri gitu kan. Jodoh itu katanya harus setara minimal pikiran, setara minimal akhlak gitu. Jadi kalau misalnya aku bercita-cita pengen punya suami yang baik, ya akunya udah baik belum gitu. Jadi intinya itu aja sih. Tapi kalau berdoa minta sebaik-baiknya, terima seada-adanya gitu. Iya. Kayak bapak gue. Karena aku melihat sosok papa itu, masya Allah ya, suami yang sangat mengayomi istri, kemudian ayah yang sangat mengayomi anak-anaknya, sangat deket banget dengan kami dan banyak banget ngasih pelajaran-pelajaran. Jadi figur seorang ayah nggak cuma suami, ayah, tapi juga teman, guru, kemudian kadang pacar juga, sering diajak ngedate sama bapak gitu kan, diajak makan, diajak nonton. Jadi aku
langsung tercipta, oh ya nanti gue kalau punya suami mau kayak bapak gue gitu. Sudah ada calonnya kan? Belum, doain ya. Ini udah memaksa atau bagaimana? Nggak ada. Papa sama mama itu tipe yang terserah anak aja sih. Jadi selagi aku tuh masih terlihat mengejar mimpi, silakan kejar dulu. Ya siapa kek nanti cowoknya bawa ke hadapan papa dan mama. Tapi belum. Sampai sekarang ya. Banyak yang minder nggak sih dekat sama anaknya itu? Nggak tahu ya. Tapi ya aku juga kadang kalau misalnya ditanya sama teman-teman, apa sih banyak yang deketin Wirda? Nggak ada, dan mereka tuh nggak percaya gitu loh. Mungkin karena aku nggak pernah naruh perhatian ke sana kali ya, sehingga aku nggak juga kalau ternyata oh ini mau kenalan sama gue gitu. Tapi aku nggak pernah kayak seniat itu gitu sih, nggak ada gitu. Katanya sekarang berarti Jessica nikah yang belum kecapai. bercanda ya kan pasti keinginan mah ada, siapa yang nggak pengen gitu kan bisa menikah dengan jodoh yang baik. Cuman kan ini apa ya, perkara jodoh ini perkara yang susah gampang. Gampang menikah tapi susah untuk menjaga gitu. Menikah tuh gampang tapi menjaga pernikahan itu kan susah gampang gitu. Dan belajar juga dari bahtera rumah tangga orang tua, kemudian om tante saya gitu ya, dan keluarga lain. Kayaknya emang lebih baik bijak dulu sih, bijak dalam menunggu sambil berdoa, menantikan yang terbaik dari Allah gitu. Ada target nikahnya nggak sih? Nggak ada target, segimana Allah mau ngasihnya aja tuh. Karena perempuan itu surga nerakanya tergantung suaminya ya, jadi surganya di dunia, nerakanya di dunia, surganya di akhirat, nerakanya di akhirat seorang istri itu tergantung suaminya. Jadi buat kalian yang belum menikah, sabar, chill ya, berdoa yang terbaik, mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik, amin. Harus haji juga kah Ustaz? Oh, enggak ada kayak begitu. Pokoknya prinsipnya mah satu ya. Pokoknya prinsipnya satu, ingat akhirat, ingat Allah, udah itu aja, dan jaga sholat. Kalau aku pribadi itu. Tapi nggak ada kriteria-kriteria misalkan harus ganteng gitu. Ya cuman jangan bikin gue nggak betang lihat lu juga kali gitu kan. Nggak perlu ganteng, tapi maksudnya oke, yang penting cakep akhlaknya, kemudian rajin sholatnya, udah itu aja sih. Aku ngelihat laki-laki itu dari dia jaga sholat atau enggak gitu ya. Mungkin takut ekonomi dan lain-lain karena ini CEO dari kecil. Masya Allah, enggak lah, semua tuh bisa diusahakan. Namanya kalau selagi itu sifatnya dunia, semua bisa diusahakan. Tapi kalau udah menyentuh akhirat, itu prinsip buat aku gitu. Misalkan dia nggak sholat, wah menurut aku itu susah buat aku nerima, karena lu tuh bakal jadi imam loh. Kalau lu aja nggak bisa mengimami diri sendiri, masa lu mau ngimamin gue gitu? Gue kan makmum lo gitu. Jadi kalau prinsipnya ini masih dunia, gue bisa kejar bareng sama dia gitu. Tapi kalau akhirat, yang ada lu yang harus nyeret gue, bukan gue nyeret lu suruh sholat gitu. Orang lebih ya seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya. Udah nih, beres. Terima kasih banyak. Boleh ini dong, Bu Haja dikit. Yes, apa tuh? Masya Allah, Kak Seto 73 tahun, luar biasa. Aku manggilnya nih kakek berarti ya, karena generasi jauh sekali. Tapi Kak Seto ini berperan besar di hidup aku juga, karena aku juga produk dari homeschooling kebetulan. Dan terinspirasi dari Kak Seto, luar biasa energetiknya. Ini resep rahasianya hidup sehat ini harus kita kulik gitu. Karena ini buat generasi aku terutama ya, jaga makan itu susah sekali gitu kan, karena kesehatan di masa depan, investasi makan di usia muda gitu. Jadi kita harus belajar banyak dari Kak Seto, luar biasa. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu Kak Seto, amin ya rabbal alamin. Lihat penampilannya ikonik sekali ya. Wow, luar biasa, amazing. Gue aja belum tentu bisa kan ya, kita juga belum tentu bisa loh. Tapi Masya Allah, berarti jiwanya tuh jiwa muda terus gitu ya. Tapi tadi kan udah bilang ikut bertumbuh bersama Kak Seto. Dari Kak Seto waktu kecil yang kita lihat, sekarang udah sebesar itu udah aja juga. Dan nggak berubah style rambutnya, bajunya nggak pernah berubah. Jadi memang panutan lah Bapak Pendidikan Indonesia, luar biasa.